Nah, Kak Ari Andika ini nanti bakal kasih tips bagaimana sih buat kalian yang pengen jadi MC ya. Oke, baik, luar biasa. Dia lebih bukan dia deh, doi deh ya. Doi. Kalau nggak salah dulu Kak Dika tuh waktu zaman SMA pernah dibully gitu ya. Dulu tuh aku ngefans banget sama Kak Pino loh. Oh ya? Suaranya tuh benar-benar menggema ketika jam 8 malam sampai 10 malam. Ya nggak sih? Bismillah, Masya Allah, tabarakallah, saya ketemu teman saya yang satu ini ya. Mungkin buat teman-teman udah nggak asing lagi buat yang pernah dengar nama Ari Andika. Aduh. Datang udah dipuji kayaknya mau melayang aja ya. gitu ya. Kak Ari Andika, dia lebih bukan dia deh, doi deh ya. Doi. Tahun 90-an ya sih. Doi lebih ke MC wedding ya? Enggak juga semuanya ya? Boleh. Okay. Asal semuanya yang menghasilkan uang langsung gas aja. Menghasilkan gitu ya. cuan. Ujung-ujungnya cuan ya Kak ya? Bener. Oke. Nah, Kak Ari Andika ini nanti bakal kasih tips bagaimana sih buat kalian yang pengen jadi MC ya? Oke, baik, luar biasa. Oke, tapi nanti kita bongkar ya. Kita bongkar lagi nanti bagaimana caranya. Dan mungkin nanti Kak Andika juga bakal cerita tentang apa sih, kenapa bisa sampai ke dunia per MC duniawi ini seperti itu. Sebenarnya panjang banget ceritanya. Nah, dan kayaknya juga kalau nggak salah dulu Kak Dika tuh waktu zaman SMA pernah dibully gitu ya? Atau lebih ke kayaknya kan. Sebenarnya kalau pembulian itu emang dari kecil SMP itu udah pernah terjadi sama diri aku sendiri gitu. Jadi itu sebuah pembuktian ketika aku menjadi seorang MC atau mungkin apa ya ngomongnya, bukan public figure juga ya. Agak ketinggian juga. Enggak. Jadi gini Kak, mau itu MC ataupun itu penyiar radio lokal, itu artis lokal loh Kak. Siapa artis lokal? Saya udah pernah jadi artis lokal. Enggak. Vino Lovers mana nih suaranya? Tapi luar biasa. Dulu tuh aku ngefans banget sama Kak Pino loh. Oh ya? Suaranya tuh benar-benar menggema ketika jam 8 malam sampai 10 malam. Ya nggak sih? Terus ganti jam siaran jam 10 sampai jam 1 Kak dulu. Oh iya dulu ya benar. Tapi karena aku sekolah jadi nggak bisa denger sampai jam 1. Dulu berarti waktu zaman aku di radio, Kak Dika kayaknya masih kerja di sebuah peritilan ya? Iya. Retail ya? Enggak, dulu kalau pas kamu di radio itu aku malah zaman SMA. Dulu ya? Aku tuh bermula dari radio juga. Oh ya? Aku tuh bermula dari radio, jadi penyiar pelajar waktu itu. Penyiar pelajar. Ingat banget itu aku dikasih hitungannya per jam. Dulu per jam gak sih? Iya, per jam gak tau per jamnya berapa dulu. Ya, tuh ada pokoknya ada lah. Cuma itu tuh bener-bener kalau sekarang tuh kayak buat beli bakso doang per jam gitu. Iya dulu ya. Tapi dulu dengan per jam segitu juga lah udah alhamdulillah. Tapi gak tau kenapa, walaupun aku tuh sebenarnya tuh siarannya tuh dari jam 4 sampai jam 6. Ya karena di acara remaja gitu kan. Acara apa sih dulu, Keriting Sosis bukan? Bukan, aku gak di radio B. Gitu. Aku di radio D. Oh, radio D. Radio B. Aku radio D gitu karena. Tahun berapa Kak dulu? Aku 2007, 2008 gitu. 2007. Karena gak tahu kenapa aku di radio B itu kayak gak beberapa kali aku D ya? B. Oh B itu aku gak keterima. Aku beberapa kali masukin lamaran, beberapa kali aku mencoba untuk bisa gabung di situ, tapi gak bisa karena standarisasi radio B itu dulu tinggi banget betul, kan. Gitu sampai loh. dulu tesnya berapa kali ya? Kalau gue masuk dulu tuh sekitar 1, 2, 3, 4 Benar 4 kali tes. Karena waktu itu zaman itu tuh radio B itu benar-benar lagi hitsnya di atas banget gitu loh. Dan ketika agak terpuruk juga waktu itu karena nggak keterima. Sedangkan aku tuh dari dulu suka banget yang namanya ngomong. Ya. Ngomong di depan kaca, kayak misalnya lihat dulu si siapa yang presenter itu Sony Tulung atau siapa gitu, kayak memperagain jadi presenter aja gitu di depan kaca, depan cermin gitu. Dan ketika ada
rekrutmen di Radio B itu ternyata nggak keterima, sedih dong gitu kan, sedih dong. Ada beberapa faktor yang bisa nerima aku itu. Akhirnya di Radio D, di Radio D itu aku banyak banget belajar apapun di situ, walaupun tidak dinilai dengan rupiah sih sebenarnya. Pengalaman, gitu. Pengalaman, lebih ke pengalaman ya. Iya, jadi kembali lagi tadi aku ngomong, aku tuh siaran sebenarnya 2 jam dari 4 sampai 6. Tapi tuh aku tuh mau nambah sendiri dari 6 sampai 8. Oh gitu ya. Jadi saking di luar itu ya, di luar job ya. Saking enaknya dan saking gak tau kayak loyal aja sih. Iya, tapi lu ngerasa gak sih bro? Maksudnya gini Kak, radio tuh gak pernah makan mati. Iya, cuma kalau sekarang sih emang agak gimana ya? Kita harus kayak punya formula-formula khusus. Iya betul. Tergantung dari apa sih namanya, seorang PD program direkturnya ataupun sekreatif mungkin lah bisa ya membuat sebuah program acara. Benar. Iya kan? Benar. Nah, jadi dari radio terus langsung MC nggak dulu Kak? Nggak juga, nggak. Atau berproses dulu. Panjang banget. Apa sih namanya? Panjang banget. Ini Ini aku nyebut teman-teman yang di sini apa? Apa bos? Apa bos? Apa nih? Teman-teman Nida apa? Ya. Teman Nida, sobat Nida. Sobat Nida. Gitu aja. Sobat padi kali ya. Oke, mungkin untuk sobat Nida semuanya bermula tuh emang nggak dari radio, nggak langsung terjun ke MC karena emang waktu itu aku kerja di retail pas ketemu sama Kak Vino. Ingat banget ya kan? sih. Gue yang itu dulu tuh tahu Kak Dika tuh di retail itu. Yeah. Boleh kok disebut. Dan beda banget sih sama dari dulu pertama di retail sama sekarang itu beda banget penampilan. Dulu ingat banget ini ada gila, gak bisa ngomong sih. Di retail itu jadi teman-teman Nida, si Vino ini jadi kayak model gitu. Ingat gak? Model. Iya gak sih? Di retail. Jadi dia sama teman-temannya di Radio B itu dia kayak jadi model terus pakai bajunya di tokonya aku, toko yang aku kerja. Ingat banget itu. Fitting di situ ya. Fitting di situ. Sebut aja boleh nggak apa-apa kok sebut brandnya. Enggak apa-apa. Apa brand namanya? Yang dulu aku jangan masih hidup nggak sih? Masih hidup atau mati? Hidup segan mati tak mau. Aduh, ngeri. Masih ada nggak sih maksudnya Masih ada sih. Cuman walaupun agak susah ya. Sama sih. Masih sama? Itu brand yang depan itu kayaknya nggak di nama deh atau masih sama? Yang di mana sih? Yang di I. Ya, sama sih. Ya, masih sama. Cuma emang karena mungkin agak penjualan emang sekarang kan lebih ke online shop gitu kan, emang agak pushnya agak kurang gitu. Lanjut lagi tadi sampai mana? Sampai mana tadi? Sampai retail. Nah, di retail itu aku tidak langsung untuk mencoba dunia MC langsung karena waktu itu emang agak susah untuk bisa tembus di situ. Oh ya, mungkin karena waktu itu zaman itu masih ada MC yang masih on the top lah ya. Mungkin lah ya. Ya mungkin gitu ya. Mungkin. Dan mungkin juga masih banyak faktor lah karena masih ada. Karena di radio tuh masih rame-ramenya Kak dulu. Benar banget. Iya kan? Di tahun 2000 sampai 2010-an. Iya. Jadi gitu. Orang-orang event, orang-orang IO tuh lebih banyak pakai jasa dari orang-orang radio. Tapi akhirnya orang-orang radio sekarang tuh nggak berani show off loh. Oh ya? Jadi kayak sorry ya, aku teman-teman yang ada di rumah ya, tidak kalau kata orang kalau itu nggak ngenyek ya. Itu jadi tuh banyak teman-teman radio yang aku aja, ayo dong nge-MC bareng gitu kan. Ayo kita apa sih namanya? Berjuang bareng gitu. Kolaborasi kan. lah ya. Kolaborasi bareng atau mungkin ini saatnya kamu show off gitu kan. Itu nggak berani. Karena kenapa Kak? Minder. Loh, mindernya faktornya bahkan dia kan dari broadcast. Tapi serius, tapi sebenarnya suaranya dia tuh bagus banget, cuma dia minder. Banyak faktor kali ya. Minder, nggak tahu kenapa dia nggak bisa kalau misalnya on mic di depan umum itu nggak bisa. Tapi kebalikan kalau aku gitu loh. Kalau aku tuh, aduh gimana ya. Ketika on mic ya udah tenang gitu, betul. Seperti itu. Pasti biasanya ada apa sih namanya titik-titik atau di menit-menit awal grogi pasti ada. Pasti ada. Pasti ya. Pasti ada.
Bahkan sampai sekarang pun gue seperti itu Kak. Maksudnya ketika untuk MC acara apa di menit-menit awal biasanya. Benar. Itu masih yang agak nervous gitu. Itu sebenarnya kalau nervous gitu bisa dikasih solusi sih. Nah, kasih solusi. Dimension kasih solusi. Gak sih, mungkin lebih ke tarik nafas dulu, terus kayak diapalin di dalam hati aja. Aku bisa gitu. Akhirnya ini bisa, nih dia tips buat menanggulangi apa sih? mengatasi nervous ala Kak Ari Andika. Iya. Di dalam hati tuh harus aku bisa. Iya betul. Harus disemangati diri sendiri Kak untuk seperti itu tuh ya. Tapi nge-freeze pernah juga yo. Iya. Pernah juga. Iya. Itu agak bingung sih. Aduh, nge-freeze mau ngomong apa ya? Kayaknya semua pasti punya pengalaman seperti itu. Semuanya. Terus kembali lagi tadi sampai mana ya? Awal tahun 2010-an gitu emang agak sulit sih untuk bisa menembus pasar karena kayak waktu itu yang masih ramai itu aku ingat banget itu dunia handphone, dunia rokok sama dunia event. Dan wedding itu belum rame. Ya dan kayaknya orang-orang MC atau orang-orang radio dulu pun jarang loh yang namanya nge-MC untuk acara wedding. Iya benar. Setahu gue maksudnya. Dan itu pun waktu itu cuman dapat beberapa kali job gitu. Tapi lebih ke event-event acara-acara. Iya. Musik dan lain sebagainya ya kan. Tapi untuk MC wedding memang kayaknya jarang. Kayaknya. Mungkin ininya belum ya. Mungkin kalau MC wedding sekarang kan banyak kayak acara-acara di dalamnya. Ya. Mungkin dulu tuh belum ada kayak itu. Iya betul, masih ala era-era yang old school gitu ya. Old school gitu ya. Yang alis agak ke atas gitu ya. Ya teman-teman Nida ya. Ya kembali lagi yang tadi aku ngomong dari 2010 itu aku nggak langsung jadi MC Kak. Jadi emang perjalanannya tuh panjang banget. Memulai dari 2011-2012 aku inget banget aku diajak yang namanya nge-MC promo handphone di jalanan. Gue juga pernah ngalamin gitu. Ingat gak lo? Pernah ngalamin seperti itu, tapi di tahun berapa dulu ya? 2012 2013. Enggak. Di tahun masih zaman di radio. Hah, masa? Iya. Udah nge-MC seperti itu. 2010-an? 2009. Tahun-tahun segitulah. Tahun segitu ya? Iya, 2009 2010 lah. 2010. Iya kan? Dulu emang bener-bener kayak hype banget kan? Iya. Hype banget. Iya, nge-MC di jalanan gitu. Gitu. Terus dapat ya seharinya 200-300 oke lah gitu kan. Itu udah banyak banget menurut gue. Ya Tuhan 200-300 lumayan gitu kan. Kerjanya dari sore sampai malam gitu. Itu aku bermulai dari situ. Enggak dari sore sampai malam. Dari pagi ada malam juga. Sampai cuman berapa jam. Ada juga yang seperti itu. Iya, cuman seperti itu. Ada juga seperti itu. Acaranya ya promo handphone aja kayak kita bacain brosur gitu. Tapi kalau sekarang kan emang ya handphone promonya udah banyak banget. Kalau dulu emang kita jualnya kayak poliponik gitu ya. Betul. Ingat gak sih handphone Hello Kitty terus gitu. Ingat banget gitu. Handphone. Iya, zaman segitu ya, 2010-an lah itu. Bermula dari itu, terus juga kalau MC event sih aku susah nembus karena ada beberapa MC teman aku juga yang sudah merajai MC waktu itu. Siapa ini? Aku sebut ya teman-teman ya. Sebut aja, gak apa-apa. Almarhum Mas Oji dulu. Oh Mas Oji, iya Oji itu ya. Almarhum Mas Oji dia kan sudah merajai dunia MC dulu kan ibaratnya. Event dia sabet semua, gitu loh. Event dia sabet semua dan dulu ada teman aku juga mungkin kenal Dea. Oh dia. Dia juga itu bisa dibilang raja dan ratunya event waktu itu. Zaman segitu ya. Zaman segitu masih luar biasa. Itu jadi kayak aduh gue susah nembusnya gitu loh. Gak ada link juga gimana caranya. Aku dalam hati berdoa, ya Allah, aku pingin gitu. Pakai bahasa Jawa ya. Aku juga pingin kayak mereka. Saya pingin ketemu sama audiens, pingin nge-MC seperti apa gitu. Tapi itu belum kebayang wedding. Ya. Sama sekali. Bermula atau berawal startnya dari promo handphone. Aku inget banget promo handphone. Tapi sebelumnya pas SMA sih udah pernah sih kayak MC pensi gitu. Pensi gitu ya. Cuma gak usah dihitung Bo itu. Promo handphone. Terus sampai kedepannya maksudnya masih promo handphone. Terus nge-MC apa lagi Kak? Apanya? Terus nge-MC apa lagi setelah promo handphone kan masih kan? Progress dong ya kan? Iya progress.
Terus abis itu aku itu karena aku kan kerja juga. Ya. Setiap harinya tuh kerja, jadi nggak fokus untuk jadi seorang MC Yeah. gitu. Susahnya seperti itu gitu loh. Karena waktu itu emang masih jiwa muda, kerja mulu gitu. Sekarang udah capek ya saya. Pundi-pundi rupiah. Biar kaya raya. Oke, terus habis itu sometime aku menemukan bukan menemukan ya, aku diajak salah satu, ini aku boleh sebut juga ya, nggak apa-apa ya. apa-apa. Aku tuh diajak sama, ini sebenarnya tuh seseorang yang sangat Berjasa buat hidup aku. Namanya Mas Wisnu. Oh, Mas Wisnu. Mas Wisnu, ya. Itu Mas Wisnu itu ada beberapa kali itu kayak aku tuh kayak join nyanyi. Padahal suara aku gak bagus gitu kan, nyanyi. Dulu ya. Yeah. Nyanyi kayak ya udah di kafe nyanyi. Ternyata ada Mas Wisnu lagi ngiringin gitu kan. Sometimes aku pernah diajak sama Mas Wisnu untuk MC gitu. Dan aku belum pernah MC sama sekali waktu itu. Belum pernah MC sama sekali. Kayak deg-degan gimana. Terus akhirnya ya banyak kesalahan di situ, serius. Banyak kesalahan, cuma aku belajar ketika aku habis MC, aku minta pendapat sama orang lain yang di depan aku. Gimana kurangnya aku kayak apa? Aku harus gimana? Inputannya seperti apa gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu ya, aktivitas baru terutama itu kita harus kayak minta pendapat sama orang lain. Harus, karena kan apalagi kita berhadapan dengan audiens ya. Benar. Jadi ya, bagaimana kita bisa membawa audiens untuk lebih ke interaksi juga. Banyak hal dah pokoknya untuk ketika kita menjadi seorang MC ya kan. Benar banget. Terus juga kayak ada beberapa kali event yang membuat aku nggak bisa tidur. Pernah banget aku kayak ya ampun, aku belum pernah tapi udah dikasih job seperti ini nih, gimana ya? Gimana ya? Dulu tuh pernah banget first time aku nge-MC, namanya MC akad wedding. Itu aku takut banget. Sumpah itu sesuatu yang menurut aku horor banget. Ya? Dan aku tuh nggak bisa mengatasinya. Sampai ya Tuhan, ini gimana ya? Abis ini gimana ya? Ternyata MC akad juga jadi. Nggak jadi. Takutnya nggak berarti dong gitu ya. Akhirnya jadi cuma resepsi doang gitu. Ya. Jadi dari situ bermula untuk belajar ketemu sama link perbanyak link sih sebenarnya. Perbanyak link, kerja sama dengan teman-teman yang lain gitu. Betul. Relasi gitu. Akhirnya ya gini lah, jadi seperti ini. Tapi pernah nggak Kak, ketika ditawarin job dari mulai acara akad nikah sampai resepsi, pernah nggak? Banyak banget. Tapi tetap lu sikat? Sikat dong. Cuman. Teman menikah boleh dong. Nah, gue pakai teman nikah nih guys ya. Gue pengen tahu juga nih. Iya. Kak Dika itu kalau sekali MC berapa? Nah, ini udah dibongkar juga ini. Gak boleh. Kalau misal mau tanya, ada di nomor di bawah ini. Harus dibongkar juga kayaknya ya. Berapa sekali MC atau sekali dapat job wedding Kak Dika ini? Harusnya harus disebutin juga nih. Aduh, nominalnya. Sebenarnya tergantung medan sih. Tergantung medan, tergantung situasi dan apa ya? Ya tergantung jauh deketnya sebenarnya. Iya, jauh deketnya. Jadi kalau misalnya maju emang kita kasih transport dikit kali ya gitu. Seperti itu. Tapi kayaknya kalau Kak Dika nih karena udah profesional, enggak. Satu melangkah deh. Satu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu melangkah deh. Amin, semoga amin ya. Semua diiyakan. Jadi gue juga gini Kak, buat WO Kak. Gimana dong ceritanya? Teman nikah. Terus? Ya awalnya gue pertama join sama WO Semarang, ya kan. Waktu itu di Semarang dimanapun kita jalan. Di Semarang, terus? Di Salatiga, di mana lagi di luar kota banyak. Akhirnya gue putusin untuk buat sendiri. Dan alhamdulillah dari yang WO dulu tuh ngedukung juga untuk paling enggak mengibarkan sayap untuk berdakwah lah ya dengan WO Syar'i yang ini kan. Dengan konsep yang syar'i gak? Gimana? Dengan konsep yang syar'i. Itu belum pernah ada di Pekalongan sih. Dari konsep yang tamunya dipisah, ya kan? Cewek sendiri, cowok sendiri. Bahkan terkadang ada yang di pelaminan pun kadang dipisah. Oh gitu. Aku tapi pernah loh MC itu. Iya. Di mana Kak? Seru aja gitu. Beda sih soalnya. Dan itu pun tanpa musik Kak. Tanpa musik. Iya, tanpa musik. Iya.
Tapi itu kan pilihan ya, Iya, pilihan, betul. Oh, aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gitu, itu terserah sobat Hidayah dari rumah seperti itu. Betul juga. Nah, terus ini Kak, setelah nge-MC acara-acara atau event kecil, terus ke mana lagi nih sebelum nge-MC wedding? Sampai pada akhirnya Kak Dika ini menetapkan untuk lebih fokus ke wedding kayaknya ya? Iya, lebih ke wedding sih sebenarnya gitu. Coba di wedding pun itu kayak kita kayak harus improv juga. Jadi kayak bikin promo, terus kita bikin kayak aku pernah ketemu sama salah satu teman MC juga. Siapa? Hah? Bisa disebut gak sih? Bisa boleh, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Ya luar biasa. Ini juga berjasa buat aku. Temanku deket banget, Alwi Muhammad. Oh iya, si Alwi Batik TV dulu ya? Ya, dulu Batik TV juga. Alwi itu pernah ya namanya, itu Alwi itu sering sharing sama aku, selalu sharing. Aku juga sharing gimana untuk ke depan, gimana untuk bisa menjadi yang terbaik gitu, walaupun kita masih belajar gitu kan. Alwi itu pernah ngasih masukan buat aku bahwa sekarang itu zamannya tuh video sama reels. Yes, ya. Video sama reels. Jadi aktivitas kita tuh seenggaknya tuh harus bikin video. Ya, walaupun terkadang dibilang pencitraan lah dan sebagainya. Walaupun kayak gitu ya nggak gimana lagi gitu kan. Betul. Terus kita harus bikin video, terus kita harus kayak membranding diri kita sendiri, personal brandingnya seperti apa gitu. Terus juga kita harus punya tim. Iya betul. Kita harus punya tim. Jadi di suatu bisa kayak aku pun kita harus punya tim, kayak siapa yang nanti video, siapa yang edit, siapa yang di balik layar semuanya gitu. Kita harus siapa sih Kak di balik layar, siapa aja? Banyak orang yang berjasa di belakang aku. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi kayak semacam itu sebuah kayak masukan juga ya, bagus buat teman-teman Hidayah juga di rumah. Itu juga bisa jadi masukan juga bahwa sekarang tuh emang zamannya tuh bikin video. Ya betul. Bikin video apapun itu. Misal teman-teman Hidayah suka makan, jadi food blogger gitu bisa banget gitu, atau misal suka traveling, jadi apa sih kalau traveler gitu ya, kayak gitu. Itu bisa dimanfaatin semuanya seperti dengan itu. Video ya. Dengan video kalau menurut aku gitu. Nah, setelah itu Kak, setelah dari acara MC handphone, terus promo handphone ya, terus acara event-event kecil mungkin di kafe atau dan sebagainya. Nah, ini langsung menginjak masih ke event-event reguler dari kafe atau bagaimana ceritanya ini? Atau langsung ke MC wedding? Langsung ke wedding sih. Langsung ke wedding. Cuma dari itu ya, dari Mas Wisnu itu ya? Iya, dari Mas Wisnu kayak ngasih, yuk kita ikut walau ya tahu sendiri jangan sedih. dari awal itu emang untuk kayak mungkin untuk rate kan emang beda. Nah, mungkin dari awal kan mungkin dari yang kecil banget gitu kan. Akhirnya kita bisa menaikkan rate-nya sedikit demi sedikit dengan kualitas yang kita miliki seperti itu. Pernah nggak nge-MC suatu acara nggak dibayar Kak? Nge-MC suatu acara nggak dibayar? Apa ya? Punya pengalaman seperti itu nggak? Apa dulu MC acara apa aja? Nggak dibayarnya itu sesuai dengan kesepakatan kita atau gimana? Atau lo di prank gitu? Di apa ya bahasanya, berarti ya lebih ke oke lah lo di job MC. Tapi nggak ada yang udah pokoknya MC aja, nggak ada akad yang lo dengan bayaran segini. Nggak ada akad? Ya. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Cuma kalau misalnya MC kayak apa sih yang berhubungan dengan mungkin apa ya, kayak agama atau mungkin kayak kayak anak yatim piatu atau apa, aku nggak akan mengut biaya sama sekali. Free ya? Free. Tapi gue pernah Kak dulu Kak. Contohnya gimana? Nge-MC di acara waktu itu kan di suatu mall ya, di mall yang di Banjarsari ya, tahu kan? Oh yang udah kebakaran ya? Udah kebakar ya. Waktu itu kan gue pernah kerja di sana kan? Oh ya? Pernah kerja di sana jadi announcer produk. Awalnya dari announcer produk Kak. Sebelum ke radio itu dari announcer. Oh iya? Iya. Oke. Terus. Lu tau gak sih kalau yang di Mall B itu ada yang ngomong gitu? Yang gimana contohnya? Contohnya coba ya. Kita kasih tahu dong maksudnya tidak ya. Gimana apa sih namanya dulu ya? Untuk sebutannya Cinta Borobudur kayaknya nggak usah. Ya pokoknya seperti itu lah, nggak usah dicontohin lah. Boleh dicontohin ya kayak apa gitu. Announcer produk.
Jadi kita selamat siang semuanya iya, gitu ya. brand-brandnya dan lain sebagainya. Kadang kita kasih tips untuk bagaimana memix and matchkan pakaian baju yang lagi fashion ya kan. Nah waktu itu gue udah di radio juga waktu itu. Jadi ketika ada acara si brand, nggak usah sebutan brand lah, Kang. Ini berhubungan dengan brand tersebut ya. Depannya C pokoknya lah. Celana ya? T-shirt. Oh, t-shirt. Ya. Brand C. Ini ada BA-nya. Brand ambassadornya datang 3 orang nih. Oke, dari Jakarta. Dari Jakarta semua. Waktu itu gue dimintain tolong MC sama si siapa dulu? Mas Eko. Eko Farel. Yes. Eko Farel udah dari dulu banget ya? Dari dulu banget. Dia waktu itu startnya kalau nggak salah mulai dari acara apa ya? Bukan acara sih, lebih ke ikut foto model. Oke. Dulu. Waktu itu gue kenal juga di zaman seperti itu. Dia jadi cover boy kali ya? Apa bukan. No, ikutan ajang kontes foto model. Oke. Terus? Jadi gue kenal Mas Eko tuh dulu sama-sama dari foto itu dulu, foto model. Gue ingat banget waktu itu gue lagi SMA kelas berapa ikut acara. Lo SMA? Iya. Mas Eko udah kayak gitu? Weird dong. Halo Mas Eko Farel. Dia masih sekolah, Mas Eko udah lulus kayaknya ya. Waktu itu yang juara 1 Mas Eko, juara 2 gue. Oke. Acara foto. Runner up ya Shay. Iya, Terus. Waktu itu MC bareng nih. Ternyata yang dapat fee Mas Ekonya. Terus. Gue nggak dapat fee dari alasannya apa? Nggak tahu. Gue bodo amat. Nggak nanya alasannya berbagai macam. Mungkin. Gue iba loh serius. sampai hati loh serius. Mungkin gue karena memang bekerja di situ ya. Tapi kan paling enggak secara profesional kan ada brand ambasadornya ya kan. Maybe mungkin kelihatannya lo kayak ngebantu aja kali gitu. Mungkin. Sedih. Tapi kan gitu. Nonton aja ke sana. Iya sih. Sebenarnya pengalaman tuh banyak banget sih. Iya betul. Itu sebenarnya kayak menjadi pelajaran buat kita banget. Sebelum MC di luar, gue juga MC di mall-mall dulu, di mall yang itu tuh. Di supermarket ada kan di atas. Supermarket apa di atas sih? Di atas. Di atas banget. Iya. Dulu MC dari sana juga. Terus? Berawalnya dari situ. Terus daftar ke radio. Gitu. 2000 berapa berarti ya? 2000. Pokoknya di radio 2008 deh. 2008. Udah tua banget. Ini gak sih Nek ketemu sama siapa? Ketemu sama 2008. Udah tua banget. Gue masih SMA loh itu. SMA ya? SMA kelas 2. Udah kerja, udah kuliah, udah. Itu luar biasa loh. Tapi masih muda sekali Oke, lanjut. MC wedding. Nah, gimana Kak? Sampai sekarang menjadi MC profesional yang sampai acara kemarin terakhir kalau nggak salah Mbak Ella bikin acara ya. Prambanan ya. Oh Bu Ella, oke. Mbak Ella, kalau manggil Mbak Ella. Halo Mbak Ella. Karena Mbak Ella juga beberapa kali gue mintain sponsorship untuk acara kelas pranikah teman nikah. Oke, dan mau. Alhamdulillah sangat luar biasa loh. Bu Ella itu sangat mendukung apapun yang kita minta seperti itu. Nah sampai kemarin kayaknya punya booth sendiri ya. Itu bukan acaranya Bu Laila, bukan acara Prambanan, jadi acara di Raya Wedding. Oh Raya Wedding. Mas Tito ya? Iya, benar, Mas Tito. Sebenarnya kalau misalnya ngomong tentang wedding, ya, tentang ini kembali lagi dagingnya ini. Aduh. Dari awal tadi Mas Pino bilang, tentang bully seperti apa, itu tuh sebenarnya sudah terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang aku udah gede, udah menjadi MC, menjadi orang yang apa ya? Kan pernah juga aku pasang status captionnya yang panjang banget. Itu sampai aku terharu banget karena pas di Raya itu ketika lihat namaku, itu kayak make me cry gitu loh, kayak mau nangis loh. Lu sama siapa sih MC, Mas Eko? Gue sama Yuda Edwell, nggak tahu. Yuda itu orang Batang, teman aku. Nggak tahu. Nah, gue minta sama Yuda sih, cuma kayak gue minta kayak gimana sih duo cowok kan belum ada. Ya, makanya pengen cari, pengen nyoba duo cowok. Kalau ngomongin tentang perjalanan aku di MC, itu sebenarnya sedih loh kan. Ceritain aja nggak? Sedih banget. Ada sedihnya, ada
sukanya. Cuma sebenarnya banyak sukanya. Cuma kalau diinget-inget sedihnya itu jadi kayak sebuah hantaman buat aku. Oh iya. Gitu loh. Pernah nih ceritain. Iya, ceritanya. Pernah ceritain. Itu tapi ini sebuah kayak pengalaman aku ya. Ini nggak ngomongin orang ya. Ini sebuah pengalaman ya. Nggak hibah lah ya. Bukan hibah ya. Nggak boleh kata Kak Pino ya. Nggak boleh hibah ya. Ini pengalaman aku aja. Aku pernah ada acara. Ininya itu ada seseorang yang menawarkan aku. Orang itu tuh ya ini juga dari teman-teman entertainment juga. Teman-teman entertainment untuk bisa join tanggal sekian gini ceritanya. Aku ngomongnya susah. Maafin aku tuh. Aku ngomongnya susah. Agak sedih juga sih. Jadi pada di suatu acara ada nih suatu orang tanya sama aku, Ari, kamu tanggal ini bisa nggak? Lega nggak? Kosong nggak? Yeah. Bisa nggak gitu? Acara apa gitu kan? Acara Prambanan Food. Oh, ingat banget. Itu tahun 2000, maybe 2019, 2020 sebelum almarhum Mas Oji meninggal. Oh ya. Yeah. Gitu. Dan itu MC belum se-hype sekarang, belum sebanyak sekarang, gitu kan? Itu sebuah kayak, wah asik nih aku diajak di acara seperti itu. Yeah. Oke. Terus dilanjut lagi, loh aku jadi MC gitu. Enggak kok, MC-nya udah ada. Terus? MC-nya ini gitu. Oh, berarti aku jadi partner kali ya, dua orang ya gitu. Enggak kok, enggak jadi partner gitu loh. Loh, aku jadi apa gitu. Nanti kamu jaga booth ya di sana. Jaga booth ya. Gimana menurut lo? Itu udah MC tapi ya? Gue udah MC. Udah MC ya? Jadi gini, kenapa nggak menghargai seorang MC gitu loh? Kan harusnya dia tahu. Iya, udah tahu profesi gue apa. Profesinya ya, sebagai profesi yang you know. Itu kayak I know lah, kayak merendahkan aku nggak sih? Sorry, bukan masalah baper atau apa ya teman-teman ya. Jadi kayak aku tuh kayak sampai hati gitu loh, sampai hati. Ih, ini orang nggak tahu gitu kan. Aku kan MC juga. Padahal orangnya ya tahu kalau gue MC. Siapa sih? Gak boleh sebut. Nah, gini Kak, kasih dong tips buat teman-teman Sobat Nida yang pengen apa sih yang namanya belajar ataupun mengawali menjadi MC itu yang dari mana atau dari bagaimana caranya? Kalau mengawali dari untuk banyak juga yang DM atau mungkin WA aku, Kak gimana dong? Aku mau nge-MC kayak gitu, caranya gimana? Sebenarnya dari hati. Ya. Susah gak sih Kak Bino? Iya. Kalau misalnya nggak dari hati tuh nggak bisa. Iya betul. Lo mau jadi apapun, gue mau jadi dokter tapi kalau dari hati nggak bisa dong. Iya. Gitu. Dari hati dulu lo tanamin dulu keinginannya. Nah, itu tuh dibener-benerin dulu. Jadi kayak aku bener-bener pengen jadi MC, caranya gimana gitu. Nanti untuk belajar itu bisa dari manapun. Iya betul, karena sekarang juga media udah dibuka. Benar. Bisa dari YouTube ataupun dan sebagainya. Dari YouTube atau mungkin dari orang sekitar. Malah aku lebih suka dari orang sekitar. Mungkin juga ada dari sosial media yang buka kelas online atau offline. Sekarang banyak banget. Boleh habis ini Kak Pino bikin kelas online. Siapa gue? Offline. Boleh, nggak apa-apa. Siapa gue bro? Gitu. Terus apa lagi Kak tipsnya buat teman-teman yang mungkin pengen mengawali menjadi seorang MC? Tipsnya apa ya? Ya tadi aku ngomong, jadi harus diawali dengan niat dulu. Niat dulu, abis itu untuk belajar bisa dari manapun. Dan untuk gak boleh insecure. Kadang kan sekarang zamannya orang insecure. Aku gak pede sama body aku kayak gini. Aku gak pede sama aku. Aku cuy hitam kayak gini ya gas aja gitu. Gak apa-apa orang mau ngatain hitam gak apa-apa. Udah dari Allah seperti itu rezekinya. Walau hitam rezekinya banyak. Amin. Ya seperti itu. Jadi gak boleh insecure. Terus juga kayak kita tuh harus memotivasi diri kita tuh untuk lebih baik lagi. Belajar to be learning seperti itu. Jadi belajar. Poin terus. Ketiga ini paling penting. Benar, belajar. Pokoknya jangan sampai yang namanya udah puas diri, bener gak sih? Iya betul. Ibaratnya besok kalau gak diasah juga tumpul gitu. Ya betul sekali. Karena gue juga lama banget gak diasah Kak. Iya, lama banget. Lama banget loh, serius loh. Iya Pak. Berapa dari tahun berapa sih nggak diasah? 2015 ya Nek? Enggak, pokoknya terakhir 2016 gue ditawarin job untuk nge-MC tahun baru dan sebagainya, gue tolak. Kenapa? Udah nggak berani?
bukan nggak berani, gue udah ngerasa yang udah nyampe titik jenuh gitu. Kok bisa? Iya. Kok bisa? Beda mungkin ya MC wedding dengan MC yang maksudnya kayak event acara dan sebagainya ya. Gue udah ngerasa yang. Tapi gue nggak suka disebut MC wedding juga loh. Maksudnya aku juga bisa. Nggak, sorry. Maksudnya nggak yang spesifik ya. Kadang kan ada orang yang sorry nih ya, yang sekarang MC bermunculan itu dia tapi nggak bisa MC event, bisa MC wedding, nggak bisa MC event. Tapi kalau bisa sih semuanya bisa. Harus bisa. Ada juga harus yang bisa MC semua. event yang ke wedding agak tertatih. Gimana nih? Betul. Harusnya keduanya. Kalau menurut aku sih, gimana caranya MC wedding ini pengalaman lo di event itu dijadiin di wedding. Nah, seperti tips itu. juga nih dari Kak Andika ya. Gitu. Pokoknya buat teman-teman yang ya merasa dirinya ya bisa ngomong gitu, belajar terus, lanjut terus tadi terus gak jadi gitu ya. Oke sih Kak, lebih ke udah yang karena mungkin dari pengalaman gue ya yang agak amburadul ya dulu ya. Jadi 2016 gue merasa ke titik jenuh tuh. Titik jenuh di mana gue ngerasain yang sampai tawaran job beberapa untuk MC acara malam tahun baru gitu lalu. Gitu. Sampai segitunya. Iya, acara untuk ulang tahun gue tolak. Event music gue tolak. Event music gila. Terus event apa lagi? Beberapa kali gue nolak untuk dapat untuk suruh MC acara-acara lah. Karena gue udah ngerasa yang titik jenuh, bro. Udah nggak mau lagi. Iya. Udah yang nggak mau, yang maksudnya dalam hari itu lu tahu sendirilah dunia entertainment gimana ya. Kejam banget. Iya kan. Kalau lo nggak bisa survive, ya udah mati gitu. Iya. Apalagi dengan drugs, narkoba, alkohol dan sebagainya. Coy, look on with terus lanjut. Gue udah yang nggak. Kok gini terus sih, maksudnya hidup kok gini terus. Bener. Iya kan. Udah yang seperti ini lagi. Maksudnya itu yang nggak menemukan apa sih namanya? Ya pokoknya yang udah sampai yang seperti itu. Kayak di titik lo tuh udah malas gitu lo mau ngapain gitu. Karena memang berkutatnya seperti itu terus. Bener. Akhirnya gue putusin untuk 2017 akhir lah ya. Gue udah mulai ya yang seperti belajar untuk lebih baik. Iya, belajar gitu. lebih baik. Tapi aku lebih suka Pino sekarang loh. Oh ya? Iya. Ngomong walaupun dengan new pribadi yang baru. Iya. Tapi suara lo masih utuh. Masa diganti gak bisa ya. Tapi benar juga. Jadi apapun permasalahannya, kreator kita adalah Allah. Jadi kembali lagi ke Allah ya. Terus satu lagi Sobat Dita, jangan lupa berdoa. Iya. Apapun yang kita lakukan, kalau misalnya nggak ada doa, nggak ada restu, nggak akan terlaksana. Betul sekali. Dan juga ini Kak, satu lagi Kak, buat para konten kreator Kak. Konten kreator ya. Kita maksudnya kita membuat sebuah konten itu kalau bisa yang bermanfaat untuk. Bener. Yang tadi habis dibahas ya Nek ya. harus yang bermanfaat. Karena itu juga bisa menjadi ladang menjadi pahala jari buat kita semua. Itu juga kayak kita tuh kayak memberikan hal-hal positif yang bisa diambil ketika kita ngomong, kita ke podcast gitu. Pengalaman yang bagus lah gitu. Ibarat semua orang sih sebenarnya yang bagus-bagus diambil, yang jelek dibuang sih sebenarnya. Untuk urusan dunia ya. Iya, seperti itu, apapun itu. Lanjut kreator konten kreatornya gimana? Untuk konten kreator di semuanya. Oh ya, makanya kalau bisa mungkin membuat sebuah konten itu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Benar banget. Ini contohnya Nida Podcast loh. Ketika pas sama Pak Ustadz bisa, sama gue bisa, sama siapa bisa gitu. Itu luar biasa, sekali lagi tuh Nida Podcast dong, luar biasa. Jangan lupa juga buat untuk dengerin punya Kari podcastnya. Aduh, jangan. Ngeri ngobrol sama Ari, yuk mari. Ngeri. Sebenarnya tuh mau nge-review bareng Ari. Kok susah juga nge-review apa gitu kan. Ngericu sama Ari. Kok susah juga, ricu gitu kan. Ayah ngeri ngobrol sama Ari, yuk mari. Di Spotify eksklusif di Spotify. Cuma emang lagi agak susah nih. Abis ini mau berguru sama Kak Pino.
Oke, bakalan nanti Oke, kita panggil luar juga nih biasa. buat teman-teman MC yang masih aktif ya. Mungkin nanti kita panggil, kita ngobrol bareng-bareng. Boleh banget, boleh banget, Ya boleh kan? banget, boleh banget, Untuk boleh banget. mungkin bisa Tapi kolaborasi. anyway, teman-teman, Kak Bino juga di Pekalongan juga sudah ada grup MC. Jadi Oh ya? all MC, Oh, tapi Masya Allah. MC wedding ya, MC Iya. wedding atau mungkin MC event tapi no dangdut, maaf ya. Iya. Maksudnya, tapi itu kan udah terbentuk, udah ada komunitasnya. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa, saling sharing di situ ada semuanya. Ada semuanya. Namanya MC Kondiang. Oh, misi Ya. Oke. Oke, Kak, ini udah jam 11 lebih. Jumatan, Ju? Iya, Ya, waktunya oke. Jumatan. Kari, thank you banget. Oke. Udah berbagi pengalaman. Luar biasa. Udah berbagi ilmu. Oke. Udah memberikan tips buat teman-teman yang pengen menjadi seorang MC, bagaimana mengawalinya. Nah, tadi Kak Andika udah menyebutin ya beberapa poin. Beberapa poin. Ya. Oke. Dan mungkin kita sambung lagi di apa? Jangan dulu di Nida Podcast. Sama di ngeri. Ngobrol sama Ari. Kita mungkin sambung ya untuk di ngerinya mungkin. Untuk konten Kari berikutnya. Aku belum pede ya Tuhan. Oke. Untuk di konten berikutnya. Luar biasa. Mungkin Kari nanti bisa, Abis ini aku bisa dipanggil lagi nggak sih sama Nida bisa Podcast? dong. bisa kita undang lagi, mungkin lebih ke public speaking kali ya. Sama aku ngajak temen kali ya, biar Iya, seru ya. iya, biar Gitu seru. boleh ya. Oke. Waktu itu gue udah nge-WA Kak Eka, cuman waktunya. Kalau Kak Eka, luar biasa dia. Dia ilmunya tuh udah Iya. inilah dia udah banyak pengalaman Iya. gitu. Mm-mm. Kak Eka kan kenal dulu waktu kita ngarep projectnya Pak Haji Failasub Yang apa sih? yang foto produk dulu tahun 2013. Oh sebelum dia jadi MC ya? Iya, sebelum Tapi jadi Kak Vino jadi MC. Udah. Ya udah sih. Kayak tour banget ya. Biru. tapi anyway teman-teman Nida Podcast ini kan kenapa nggak jadi closing lagi, benar-benar ini terakhir deh. Ini gerombolannya dia di Radio B itu benar-benar awet muda loh. Awet muda ya. Masya Allah. Ada 3 serangkai yang aku tahu ya. Mau disebutin gak usah. Nggak usah. Ini yang benar-benar awet muda, bukannya kayak gitu-gitu mulu gitu. Yang lain gak tahu kemana gitu ya. Menghilang. Oke, mungkin nanti Oke. ke depan Kak Dika bisa manggil teman ataupun kita ngobrol Boleh berbagi banget. ilmu sih, Boleh, lebih ke boleh, berbagi boleh, ilmu boleh, ya. boleh banget. Mungkin apa ya, public speaking kali ya, lebih ke public speaking. Boleh. Ya, Lebih gimana ngatasi grogi, Iya, betul gimana sekali. ngatasi, gimana sih kalau misalnya di atas panggung pede caranya gimana, Nah, itu bisa dia. menghandle ribuan orang di depan kita gimana Audiens ya. gitu. Oke, thank you Boleh banget Kak Dika udah nyempetin waktunya, Luar biasa. udah nyempetin datang ke Nida Podcast loh, yang awalnya mungkin masih Oke, ini sudah lagi sekali lagi. Ini baru sama aku dari tadi sekali lagi. Aku tuh udah minta banget sama Kak Pino tuh, Kak kapan podcast? Iya. Udah lama banget. Iya, udah lama banget. Berapa kali gue minta? Iya. Hah? Udah berapa kali? Ratusan ya. Dan akhirnya sekarang sudah podcast di Nida Podcast. Luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangan dong. Thank you. Dan di sini tepuk tangan dong semuanya. Tepuk tangan. Thank you pokoknya Kak Dika, semoga Oke. karir lo juga kedepannya. Amin Kak Pino juga. Kedepannya Amin. cemerlang, Amin. sukses, Amin, Kak dunia Pino akhirat juga. ya. Amin. Oke, nanti kita sambung lagi kapan-kapan, kita lagi dengan tips dan pokoknya edukasi lah ya. Gue bisa bahas-bahas yang lain Iya, gitu bahas ya. yang lainnya. Oke, Dika, thank you sekali lagi untuk Kak Dika. Terima kasih Nida Podcast. Oke. Bye bye. Yuk, kita udahan. Udahan kita jumatan dulu. Oke, Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.